Hai, saya Risa Diani di akun YouTube channel Dosen Komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang proses program Humas. Di video sebelumnya kita membahas tentang apa itu program Humas. Lalu sebenarnya kapan sih perlu mengadakan program Humas? Yang pertama adalah ketika kita ingin membangun dan mempertahankan reputasi. Yang ini perlu dilaksanakan secara teratur. Yang kedua yaitu sebagai perbaikan atau respon krisis dari rumor negatif. Yang ketiga adalah jika ingin meluncurkan produk, jasa, atau program baru. Prinsip program Humas itu sendiri yaitu adanya riset kebutuhan, tujuan, dan kemampuan publik. Selanjutnya juga harus ada rencana dan pelaksanaan yang sistematis. Juga ada monitoring dan evaluasi serta memperhatikan exposure media. Sebelum kita membuat program Humas, kita harus memperhatikan ada 4, yaitu ada research, action, communication, dan evaluations, disingkat RACE. Namun beberapa ahli juga menggunakan research, planning, implementation, dan evaluation atau RPIE. Keduanya ini mirip. Yang pertama R adalah research, yaitu ketika kita mendefinisikan problem atau situasi yang terjadi saat ini. Di sini menggunakan SWOT dan PESTEL yang telah kita pelajari. Selanjutnya ada planning atau action. Di sini kita memasukkan SMART objectives. Ada juga strategi, tactics, menentukan audience, menentukan budget, dan juga timeline. Di C atau I, ini ada communication dan implementation. Di sini kita memasukkan communication tools apa saja yang ingin digunakan, media exposure apa saja yang ingin dilibatkan, dan kita harus memastikan semua tujuan tercapai di sini karena ini adalah pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah evaluations. Di sini kita mengukur resultnya. Kalau misalnya marketing, yang mereka ukur adalah berapa profit yang tergalang, yang didapat setelah event. Namun dalam PR yang diukur adalah reputasi. Bagaimana setelah event atau program Humas terjadi, apa pendapat dari audiens tentang perusahaan atau merek yang melakukan event tersebut. Apakah kepercayaan mereka semakin tinggi? Di resi tadi ada strategis dan tactics. Jadi strategis dan taktik itu apa? Strategi adalah usaha yang dirancang untuk mencapai tujuan. Biasanya berupa aksi. Misalnya tujuan kita ingin meningkatkan reputasi sebuah perusahaan. Lalu strategi apa? Bagaimana kalau kita bikin event? Yang kedua adalah taktik, yaitu usaha untuk melancarkan strategi. Biasanya berupa kekuatan pesan atau side-nya dari strategi. Contohnya dengan press release atau social media campaign. Di video sebelumnya kita juga membahas tentang SMART objectives. SMART objectives ini adalah sifat, namun ada beberapa jenis objektif yaitu atau tujuan. Yang pertama adalah informational. Jika kalian ingin bertujuan agar publik memiliki informasi yang cukup, jadi hanya sebatas informasi saja. Yang kedua adalah attitude, agar publik memiliki sikap tertentu. Dan yang terakhir adalah behavioral. Apakah kalian ingin publik memiliki perilaku tertentu? Nah, di sini juga penting untuk memetakan audiens atau sasaran dari program Humas kita. Kita lihat di sini kita petakan melalui segmen. Misalnya geografi, yang pertama wilayah. Wilayah satu berbeda dengan wilayah lainnya. Jangankan berupa provinsi, dari kota saja beda. Geografi di Banjarbaru dengan di Banjarmasin itu beda. Dan demografinya juga beda, seperti lifestyle-nya, social grade-nya, pendidikannya, minatnya, itu juga berbeda. Kemudian adalah psikografis. Psikografis itu memetakan audiens dari sifat, kebiasaan, dan budaya publik di wilayah tertentu. Mungkin kita tahu ada suatu wilayah, di situ
mereka memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda, sehingga kita tidak bisa memaksakan untuk sama. Ya, setelah kita tahu segmennya, maka kita bisa menciptakan komunikasi berdasar latar belakang publik, minat dan kemampuan mereka. Akhirnya kita bisa mencocokkan. Di sini banyak anak muda, maka kita menciptakan komunikasi yang cocok misalnya dengan anak muda di wilayah tersebut. Setelah itu kita juga bisa memilih channel yang tepat sesuai publik. Misalnya sekarang lagi rame penggunaan YouTube, Instagram, TikTok, Zoom, WhatsApp. Nah, kita tahu dengan pemetaan publik itu, kita tahu mereka suka yang mana. Akhirnya kita menggunakan channel itu. Dan kita juga penting untuk menggunakan opinion leader dalam program kita. Opinion leader ini adalah suatu seperti narasumber yang diterima oleh publik. Jadi misalnya kita menyasar anak muda, maka kita harus menyediakan opinion leader atau narasumber yang kira-kira mereka terima. Sekarang kalian bisa menentukan audiens berdasarkan segmentasi dan pastikan program yang kalian rancang itu cocok dengan segmentasi yang ada.